Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita mau review router WiFi Telkomsel Orbit. Jadi harganya ini kurang lebih 500.000 teman-teman. Nah ini kotaknya ya. Ini kotaknya. Jadi dia ini dari Telkomsel Orbit ya. Jadi Orbit ini kalian download juga aplikasinya di Play Store ada. Jadi itu untuk beli paket segala macamnya itu di Play Store. Nama aplikasinya Orbit. Di sini pada saat kita beli sudah dapat paket data 150 GB. 25 GB per 30 hari selama 6 bulan gitu ya teman-teman. Tapi kalau belum 1 bulan udah habis ya habis berarti giganya. Nah di sini pembelian sudah termasuk modem, adapter listrik, welcome guide, kartu SIM. Jadi SIM-nya udah ada, kita nggak perlu beli kartu SIM lagi. Kartu garansi sama kabelan. Jadi kabelan ini bisa digunakan kalau misalnya kalian punya internet yang pakai LAN, terus jaringannya mau dibikin WiFi. Jadi bisa pakai router ini gitu teman-teman. Jadi selain modem dia juga router. Nah, ini kotaknya ya. Tuh, untuk download aplikasinya tinggal scan QR code. Spesifikasinya dia sudah bisa 4G ya atau LTE. Wi-Fi-nya yang tipe 2,4 GHz dan bisa sampai 32 user. Jadi pastikan ya di ruangan kalian atau di tempat kalian maksimal cuman 32 user. Untuk kelengkapan kotaknya di sini kita dapat kartu garansi ya jelas ya. Ada welcome guide, terus ada kartu garansinya, ini mereknya dari Advan teman-teman. Jadi ini digaransi 1 tahun ya teman-teman produknya. Tuh. Satu garansi, terus ada ininya kartu Telkomselnya. Ini Telkomselnya kayaknya khusus ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu ya, nggak pernah nyoba karena udah beli udah dikasih kartu juga. Jadi pakai kartu yang ada aja teman-teman. Tapi saya rasa bisa kok kalau misalnya kalian pakai kartu Telkomsel atau kartu yang lain. Dan dapat kabelan nih, udah dapat kabelan. Jadi kita bisa colok LAN ke router kabel jaringan kantor atau rumah terus di wifi kan. Jadi praktis banget teman-teman. Nah untuk bentuknya dia kotak seperti ini ringan, banyak plastik standar lah ya, dengan tulisan Orbit di sini. Ini indikator on off, indikator wifi-nya nyala, sama indikator sinyal tuh ya, indikator sinyal. Jadi sinyalnya lemah tuh kelihatan di sini teman-teman. Tuh, ini jaringan datanya. Jadi walaupun sinyalnya penuh tapi ininya mati, berarti sinyalnya ada tapi pakai datanya nggak ada, habis gitu ya. Jadi nggak ada pakai datanya. Di bagian belakang ini ada tulisan untuk IP address-nya untuk kalian setting wifi-nya, itu kalian bisa masuk ke IP address ini. User password ini standar. Ini semua ya. Terus di bagian belakang ada WPS, Wi-Fi Protected System, sama ini untuk on off wifi-nya. Jadi kalau kita pencet ini lama, routernya hidup tapi dia wifi-nya mati tuh ya, logonya mati. Kalau ngidupin lagi kita tekan agak lama lagi. Nah, nanti dia baru nyala gitu teman-teman. Ini kabelannya ya, kalau kita mau hubungin ke jaringan berkabel bisa colok sini. Terus ini untuk kabel casan tuh. Bentuk casannya seperti ini ya. Ini adaptornya kecil kok. Nah, di bawah ini dia SIM-nya di mana? SIM-nya di sini teman-teman. Ini kita harus buka dulu. Cabut, dan di sini ada SIM cardnya. Dia bukan ini ya, SIM biasa ya. SIM zaman dulu, bukannya micro. Tuh, sama ada tombol untuk reset. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus pertanyaannya, lo kenapa nggak pasang IndiHome aja sekalian? Kenapa sih harus beli ini ya? Jadi modem-modem seperti ini digunakan buat kalian yang mungkin nggak bisa narik kabel IndiHome teman-teman. Jadi kan kalau IndiHome itu ada jaringannya, ada wilayah jaringannya. Jadi kalau misalnya wilayahnya itu belum tercover dengan kabel serat optiknya IndiHome, ya kalian pakai ini Telkomsel Orbit ini teman-teman. Tuh, inilah gunanya. Tapi masalahnya paket Telkomsel Orbit ini nggak ada yang unlimited teman-teman. Jadi semuanya ada kuota giga, sama kayak paket data HP. Beda kalau kayak IndiHome itu kan dia unlimited ya teman-teman, cuman ada FUP-nya doang. Kalau ini enggak, dia pakai data persis kayak HP, data HP. Jadi itu minusnya ya. Ya ada kuota, nggak enak gitu. Masih tetap enakan IndiHome yang unlimited. Tapi kalau misalnya memang nggak ada kabel IndiHome-nya nggak nyampe ke rumah kalian, ya mau nggak mau pakai inilah satu-satunya cara ya. Nah terus kedua, dia ini kan bisa sebagai router teman-teman. Jadi misalnya di rumah kalian itu sudah ada jaringan IndiHome misalnya ya. Nah kalian bisa colok kabel tuh ke jaringan IndiHome, terus kalian bikin, tapi IndiHome juga ada WiFi ya teman-teman. Jadi agak nggak berguna juga sebenarnya alat ini ya. Misalnya gini nih,
Misalnya rumah kalian luas gitu ya, besar, kalian pasang IndiHome di lantai 1. Terus kalian mau pasang WiFi di lantai 2. Kadang-kadang kan IndiHome tuh WiFi-nya nggak terlalu kenceng gitu ya. Kalian bisa tambahkan ini gitu loh di lantai 2 atau lantai 3 dengan narik kabel ke routernya IndiHome bawaan. Ya istilahnya bisa untuk memperluas jaringan WiFi IndiHome lah. Kurang lebih seperti itu kali ya. Jadi memang marketnya ini nggak terlalu luas ya. Target pasarnya agak nggak jelas ini teman-teman. Karena sekarang ada juga loh paket modem tuh yang bentuknya kecil, yang pakai baterai. Ini kalau ini kan harus dicolok nih teman-teman. Ada juga modem yang pakai baterai gitu ya, yang portable. Nah itu kelemahannya kalau modem yang pakai portable dia nggak bisa jadi router. Jadi cuman bisa pakai paket data dari si kartunya. Sedangkan ini dia bisa jadi modem, dia bisa jadi router teman-teman. Jadi lebih ke routernya sih, penggunaan untuk routernya gitu ya. Misalnya jaringan kantor yang pakai LAN terus mau dibikin WiFi, pasang ini biar bisa pakai WiFi gitu ya. Atau jaringan rumahnya besar gitu ya. Ada berapa lantai atau berapa blok rumahnya, cukup satu modem IndiHome-nya tapi diperluas jaringan WiFi-nya dengan router ini. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Untuk pengalaman penggunaan selama ini ya semua lancar-lancar aja sih. Tinggal tergantung paket datanya karena ini betul-betul tergantung paket data. Kayak misalnya mati lampu, hujan badai ya pasti akan terganggu dia sinyal datanya. Seperti itu. Mungkin itu aja kali ya teman-teman ya bisa saya sampaikan. Dan ini nggak ada baterainya, bener-bener nggak ada baterainya. Jadi ketika ini dicabut, dia langsung mati. Tuh. Begitu dicabut langsung mati. Harusnya idealnya sih seenggaknya karena ada modem ya di dalamnya ya. Seenggaknya ada baterainya dikit lah. Bisa bertahan 30 menit aja lumayan tanpa ngecas. Tapi kalau ini minusnya betul-betul harus ngecas teman-teman. Betul-betul nggak ada baterai di dalamnya. Itu aja minusnya teman-teman. Jadi kalau mati lampu ya langsung mati gitu. Beda dengan modem yang portable yang ada baterainya. Oke gitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi buat kalian semua. Terima kasih.